Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Balari. Saya dari Wira SMK Nurul Islam. Saya di sini akan mensosialisasikan anti stigma dan diskriminasi terhadap ODA dan OHIDA. Apa sih ODA itu? ODA adalah singkatan dari orang dengan HIV atau AIDS. Di Indonesia, ODA telah disepakati sebagai istilah untuk mengartikan orang yang terinfeksi positif mengidap HIV atau AIDS. Sedangkan OHIDA adalah merupakan anggota keluarga yang bersama ODA, orang yang berada di sekitar ODA dan memberikan dukungan kepada ODA. Nah, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan tertentu. Stigma dan diskriminasi telah menjadi hukuman sosial oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia terhadap orang yang mengidap penyakit HIV atau AIDS yang biasa bermacam-macam bentuknya, antara lain berupa tindakan pengasingan, penolakan, diskriminasi, dan penghindaran atas orang yang terinfeksi HIV. Hal itu bisa disebabkan karena orang tersebut takut akan tertular HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi tidak juga biasanya dilakukan oleh orang-orang awam, namun juga dilakukan oleh petugas kesehatan, baik dokter, perawat, serta mahasiswa perguruan tinggi yang ikut melakukan diskriminasi dan stigmatisasi. Stigma yang terkait dengan penyakitnya merupakan tantangan psikologis tersendiri untuk ODA. Saat orang mengidap ODA, perlahan-lahan teman dan keluarganya mulai menjauhinya. Padahal saat seperti ini, ODA sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Apa sih alasan mengapa stigma dan diskriminasi terhadap ODA masih sangat tinggi? Kurangnya informasi dan edukasi yang memadai mengenai HIV sehingga penyakit ini takut banyak orang. Seperti banyaknya anggapan bahwa bisa terkena HIV hanya dengan melalui kontak fisik. Dan HIV dan AIDS sering dikaitkan dengan perilaku negatif seperti seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Bagaimana dengan mengungkap status HIV terhadap orang lain? Mengungkap status HIV terhadap orang lain sebenarnya ada manfaatnya. Manfaat yang diperoleh antara lain tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani hidup dengan HIV, mendapatkan dukungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat yang dapat membuat mereka lebih percaya diri, lebih mudah memperoleh akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, turut berkontribusi dalam mencegah penularan virus HIV kepada orang lain, terutama pasangan, melindungi orang terdekat. Nah, terus bagaimana upaya mengurangi stigma dan diskriminasi? Upaya mengurangi stigma yaitu dengan berusaha mencoba memahami pengalaman hidup dan perasaan dari orang mengidap HIV. Hal itu dapat menyebarkan aura positif kepada orang yang mengidap HIV, sehingga masih mempunyai harapan untuk hidup. Memberikan pengertian dan
pengetahuan yang memadai kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa, mengenai apa yang menyebabkan HIV. Bagaimana cara untuk mendukung ODA? Apabila ada orang sekitar kita yang mengidap ODA atau ada orang yang berhubungan dengan ODA, kita harus tetap mendekat, jangan menjauh. Lalu mencari informasi HIV dan AIDS yang benar dan menginformasikan kepada ODA tentang informasi yang salah dan apa informasi yang benar. Mengenai informasi pengobatan melalui obat-obatan herbal itu salah. Pengobatan ARV itu adalah satu-satunya pengobatan yang bisa menghambat pertumbuhan HIV. Pertemukan ODA dengan para ODA lainnya supaya saling mendukung satu sama lain, memberikan kekuatan agar lebih kuat. Mendorong ODA untuk aktif dalam kegiatan bermasyarakat agar mereka dapat memberikan penyuluhan kesehatan dan informasi lainnya untuk mematahkan rantai penyebaran HIV/AIDS kepada masyarakat dan mengonsumsi obat ARV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.